Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana atas limpahan karunia nikmatnya kita masih diberikan kenikmatan yang besar. Kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga kepada umatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, pertama-tama kami mengucapkan kepada seluruh DKM Masjid Baitul Hidayah dengan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka salah satu ungkapan rasa syukur kami dan juga terima kasih kami kepada panitia dan juga kepada pengurus Masjid Baitul Hidayah yang telah memberikan izin, dan juga kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seluruh panitia dan juga seluruh pengurus Masjid Baitul Hidayah dengan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan bernilai pahala di sisi Allah. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, kajian kita pada kesempatan kali ini dengan tema meludah di atas langit.
Apa tema kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Yakni meludah ke atas langit. Kita akan sama-sama sejenak meluangkan waktu kita. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita terhadap dunia. Kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita yang ada di rumah. Kita berikan waktu kita sejenak untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini, yang tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali akan diturunkan kepadanya ketenangan dan rahmat Allah menaungi mereka, dan bahkan malaikat yang memiliki sayap yang paling banyak adalah malaikat Jibril, memiliki 600 sayap, dan setiap malaikat itu memiliki minimal 2-4 sayap, yang mana jarak satu sayap dari ujung ke ujung antara timur dan barat. Mereka mengelilingi orang yang duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah. Dan bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebut-nyebut nama mereka, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka saling membaca kitab Allah, yakni mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari sunnah Rasulullah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Jamaah subhanallah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu ada di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul, majelis yang di dalamnya diturunkan kasih sayang Allah, sakinah, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan diturunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh malaikat Allah. Jadi malaikat Allah jamaah mengelilingi kita, majelis ilmu yang mana malaikat sangat ridho kepada majelis-majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisi kalangan malaikat. Subhanallah jamaah, ini adalah nikmat, ini adalah hidayah. Tak kala Allah menggerakkan hati kita berjalan di salah satu di taman-taman surga, Allah memberikan kemudahan kepada hati kita untuk menghadiri kajian, menghadiri ceramah, mendatangi majelis taklim, yang mana jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang kita lakukan subhanallah, setiap langkah kaki bapak-bapak sekalian, dan juga setiap langkah kaki ibu-ibu sekalian, dan setiap putaran roda sepeda motor yang kita gunakan, kita datang dari rumah, datang ke masjid ini, ke Baitul Hidayah, Masjid Baitul Hidayah, yang rumahnya hidayah, ya maka itu salah satu di antara jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Daud, dan disahihkan oleh ulama alul hadis abad ini, Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. yakni Nabi bersabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, subhanallah jamaah, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka dengan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, sekarang kita menempuh jalan ini. Kalau seandainya kita wafat,
dalam keadaan sekarang ini, entah kita pulang nanti, maka insya Allah kita wafat di jalan Allah fisabilillah. Tentunya tidaklah seorang itu wafat kecuali rezekinya telah habis. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah. Adapun tema kita, ada beberapa pembahasan yang mau kita bahas, yakni berkaitan dengan meludah ke atas langit. Apa maksudnya? Nah, nanti akan kita jelaskan sedikit inti daripada kajian kita malam hari ini. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang nikmat Allah yang paling besar dalam hidup kita itu apa? Itu yang pertama. Kedua, yakni keutamaan seseorang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Keutamaan hamba Allah yang dia beribadah hanya kepada Allah, mendekatkan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga adalah yakni bagaimana metode yang benar di dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang keempat adalah poin inti daripada kajian kita, yakni meludah di atas langit. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai azan isya ya Pak ya. Nah, baik, poin yang pertama jamaah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Yakni apa? Allah telah berikan kepada kita Islam. Allah telah berikan kepada kita agama Islam. Subhanallah jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wallahi demi Allah, kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya kita lahir ini dalam keadaan Islam. Akan tetapi Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah berikan kita Islam sejak kita lahir. Dan bahkan orang tua kita sudah dalam keadaan Islam. Dan harus kita yakini jamaah, bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah di atas permukaan bumi ini kecuali agama Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Ini Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan barang siapa yang beragama, yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Ya, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat maka amalnya tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Islam adalah agama kita jemaah. Dan nikmat Allah tidak sampai di situ saja. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tugas Rasul adalah menerangkan syariat Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan bahkan Allah telah menyempurnakan agama Islam. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Subhanallah jemaah. Agama kita telah sempurna. Tidaklah sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebaliknya. Tidaklah sesuatu yang bisa membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah kecuali telah dijelaskan oleh baginda kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Dan tidak hanya di situ saja, subhanallah, akan tetapi apa? Allah berikan kepada kita hidayah, ketaatan, hidayah taufik. Kita bisa sujud di hadapan Allah. Kita bisa meletakkan kening kita
di atas lantai. Ini menunjukkan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah. Demikianlah kita diciptakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah jamaah. Ini hidayah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin kita ingat masa lalu kita yang dulunya hidayah belum menyapa kita. Kita tidak pernah sholat, bahkan kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak pernah datang di majelis ilmu. Akan tetapi saat ini Allah melunakkan hati kita. Allah berikan secercik hidayah kepada kita jamaah. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Di tengah-tengah banyaknya saudara kita yang mereka belum mendapatkan hidayah taufik. Subhanallah, ini adalah nikmat jamaah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita jaga hidayah ini. Kita jaga hidayah, kita genggam hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lepaskan hidayah. Bagaimana cara menjaga hidayah? Yakni kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau meninggalkan satu doa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Subhanallah jemaah. Subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lantas bagaimana kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita? Lantas bagaimana kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita? Maka mungkin kita tidak pernah duduk di majelis ilmu. Padahal menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bersabda hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Yani Rasulullah mengatakan atau Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah wajib, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya subhanallah. Maka ketika hidayah itu datang, maka pelajarilah Islam. Tuntutlah ilmu dari para guru. Ya, tidak boleh kita beragama ya tanpa ilmu. Ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sesuatu yang kita tidak ketahui ilmunya. Ya, bahkan Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya. Subhanallah jamaah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan bahkan hati semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Maka bersyukurlah kita, Allah telah berikan Islam. Ya, Allah telah berikan hidayah kepada kita, hidayah ketaatan, maka jaga jamaah ya nikmat hidayah ini. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Yakni apa? Keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimana rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Alangkah nikmatnya hidup ketika kita beribadah kepada Allah. Di luar sana banyak orang yang mencari kebahagiaan. Ya, banyak orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu di mana letaknya? Di harta. Akhirnya mereka mencari harta siang dan malam. Ya, bahkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ketika mereka sudah mendapatkan harta, apakah mereka bahagia? La, belum tentu mereka bahagia. Kita lihat betapa banyak korban bunuh diri yang mereka memiliki harta yang banyak. Ketika sudah sampai harta yang banyak, ternyata di sana tidak ada kebahagiaan. Ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu letaknya pada jabatan.
sehingga mereka berusaha dan bahkan berambisi untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Berbagai macam cara mereka lakukan. Akan tetapi ketika mereka sudah sampai kepada jabatan tersebut, apakah mereka bahagia? La, tidak bahagia. Belum tentu mereka bahagia. Bahkan justru dengan jabatan yang mereka miliki, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, kecuali kebimbangan dan terus kebimbangan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada rumah yang mewah, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Dan mereka terus ingin mendapatkan rumah tersebut dan terus ingin mendapatkan kendaraan yang bagus. Akan tetapi ketika mereka sudah dapat rumah yang besar, rumah yang megah, kendaraan yang bagus, kendaraan yang mewah, apakah mereka bahagia? La, mereka tidak bahagia, jamaah. Lantas di mana kebahagiaan? Kebahagiaan itu letaknya ketika kita beribadah kepada Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan itu Allah yang memilikinya. Karena kebahagiaan itu Allah yang menciptakannya. Maka barang siapa yang dia menegakkan ubudiyah kepada Allah, barang siapa yang dia melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, jamaah, walaupun hartanya tidak ada. Kalau orang melakukan ketaatan kepada Allah, menegakkan ubudiyah kepada Allah, menyembah Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan walaupun rumahnya tidaklah semegah. Yakni orang yang Allah berikan harta yang banyak kepada mereka. Maka kebahagiaan ini siapapun bisa menggapainya ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari tentang bagaimana ibadah tersebut. Dan banyak sekali yang Allah perintahkan. Salah satunya apa, jamaah? Yakni salat. Bagaimana kita mempelajari tentang cara sholat yang benar. Begitu seterusnya. Dengan kita belajar, dengan kita mempelajari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka itu bagian daripada ibadah. Bagian daripada menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha haramun 'alan nari man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, yakni bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yakni tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia mengucapkan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah, yakni dengan penuh keikhlasan. Jadi kita pelajari kalimat la ilaha illallah, kita mengetahui maknanya, syaratnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Dan barang siapa yang dia mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka baginya surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah,
dan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah jemaah. Ini adalah keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Lantas bagaimana kita mengetahui kalau kita itu beribadah hanya kepada Allah? Maka kita belajar, ya, biar kita termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dalam hadis qudsi. Subhanallah jemaah. Yakni apa? Allah menyebutkan keutamaan orang yang dia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, yakni hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam," kata Allah, "lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bihi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Subhanallah jemaah. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Maksudnya kalau kita wafat, kita bertemu kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan jamaah betapa banyak dosa kita. Betapa banyak dosa kita kalau kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian apa? Di antara dosa tersebut tidak ada dosa menyekutukan Allah. Summa lakitani la tusyriku bihi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Allah Maha pengampun. Subhanallah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan mengampunkannya. Subhanallah. Maka hendaklah jamaah kita meminta ampun kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, karena sejatinya manusia dia tidak lepas daripada dosa. Dia tidak lepas daripada maksiat. Maka ketika dia melakukan dosa, maka hendaklah dia istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah keutamaan apa? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jemaah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita menghadap Allah tidak membawa dosa, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, hendaklah kita mengaplikasikan yakni penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kebalikannya jamaah, yakni barang siapa yang dia wafat dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan menduakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka dia termasuk orang yang merugi. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia wafat dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain daripada tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka hendaklah kita menjauhi perbuatan tersebut. Ya, kita berusaha untuk mengenalinya supaya kita tidak melakukannya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, supaya kita semua selamat daripada yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dan barang siapa yang dia menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah yakni melakukan kesesatan, dia berada di luar daripada jalan yang lurus, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, subhanallah jemaah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita menempuh jalan tersebut. Ya, kalau kita pernah menempuhnya maka kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian poin yang keberapa? Ketiga. Apa poin yang ketiga tadi? Yakni apa? Kewajiban kita mendidik anak kita. Yakni apa? Supaya anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Kita mendidik anak kita supaya anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda wahai para ayah, dan untuk Anda wahai para ibu, kepada kita semuanya yang memiliki anak, yang telah menikah, kemudian Allah berikan anak kepada kita, ketahuilah sejatinya anak tersebut adalah amanah. Ketahuilah bahwasanya anak tersebut titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita pimpin. Wahai Anda para ayah rahimani rahimakumullah, tugas kita begitu berat. Tugas kita begitu berat wahai para ayah. Tugas kita begitu berat, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim. Ya, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wahai para ayah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada kita sebagai pemimpin, hendaklah kita jaga diri kita dan juga ahlikum nara, dan keluarga kita, istri kita, anak kita, dari apa? Dari api nerakanya Allah. Bagaimana kita menjaga anak dan istri kita supaya mereka dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ajarkan ilmu kepadanya. Kita ajarkan ilmu kepada mereka wahai para ayah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan wa'allimuhum wa'addibuhum, ajarkanlah ilmu kepada anak dan istri kalian, dan ajarkanlah adab kepada mereka, karena kita adalah pemimpin wahai para ayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai terhadap apa yang telah dipimpinnya. Ya subhanallah, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang imam, seorang presiden, dari bapak presiden sampai kepala RT, semuanya mereka adalah pemimpin, dan mereka semua kelak akan ditanya oleh Allah satu persatu dari apa yang telah mereka pimpin. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki, seorang ayah, seorang bapak, seorang encik, semuanya kita adalah pemimpin, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita pimpin. Kita akan ditanya harta apa yang telah kita berikan kepada istri kita dan juga kepada anak kita, apakah harta tersebut halal ataukah haram. Dan juga Anda wahai para bunda, dan juga Anda wahai para ibu, dan juga Anda wahai para umi, bahwasanya kalian juga adalah pemimpin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Yani Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita
juga adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wahiya mas'ulatun an ra'yatiha, dan kalian wahai para wanita, dan kalian wahai para istri, dan kalian wahai para bunda akan ditanya oleh Allah dari apa yang telah kalian pimpin. Karena mendidik anak wahai para ayah dan bunda itu adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban istri kita. Bahkan pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Kita lihat betapa banyak sekarang pemuda-pemuda dan pemudi yang mereka tidak mengenal siapa Rabbnya. Kita lihat betapa banyak pemuda dan pemudi menghabiskan waktu-waktunya dalam menerjang kemaksiatan kepada Allah. Mana rasa cemburu kita wahai para ayah? Mana rasa cemburu kita wahai para bunda? Maka tugas kita memberikan peringatan kepada anak kita bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidaklah benar. Maka kelak kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana kita mendidik anak istri kita? Kenapa anak kita tidak pernah melaksanakan sholat? Kenapa istri kita masih belum mengenakan jilbab padahal diwajibkan bagi mereka? Maka wallahi para ayah, kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya baik terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita semangat mendakwahkan orang lain sedangkan anak istri kita belum tersentuh kepada dakwah kita. Tugas kita yang pertama kali adalah anak dan istri kita. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Subhanallah jamaah. Maka tugas kita wahai para ayah, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Pada asalnya mendidik anak itu sulit atau mudah, Pak? Mendidik anak itu sulit atau mudah? Mudah. Atau sulit? Sulit atau mudah? Nah, saya sering ya. Saya 7 tahun mengajar di Pondok Pesantren Mahdi Hidayatul Muslimin 1. Dan sebelumnya saya ngajar di Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Singkut, Provinsi Jambi, tahun 2012 sampai 2014. Ya, di sana banyak sekali wali santri yang dia berharap kepada kita, tolong ya Ustadz, didik anak saya wahai Ustadz, jadikan anak-anak wahai Ustadz menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, padahal ia tanggung jawab pendidikan itu bukan kepada Ustadz atau bukan kepada guru. Tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya ada di pundak kita sebagai ayahnya. Maka didiklah anak kita dengan pendidikan Islam. Ya, bagaimana kita mendidik dia? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sejatinya mudah. Ya, karena apa? Karena anak itu dilahirkan di atas fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Dia sudah dalam keadaan beriman. Dia sudah dalam keadaan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya. Dia sudah dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka lantas siapa yang akan menjadikan anak itu menjadi anak Yahudi ataupun Nasrani? Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang baik ataukah anak yang tidak baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anaknya tersebut, apakah anak itu menjadi anak orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka pada hakikatnya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Anak itu sudah dalam keadaan beriman kepada Allah. Tinggal bagaimana kita melatih anak kita tumbuh menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa jamaah? Lihat anak kita. Anak kita itu adalah harta sesungguhnya jamaah. Bukan kendaraan kita, bukan rumah kita, bukan jabatan kita, lah. Semua itu ketika kita mati, kita tinggalkan. Yang tinggal adalah anak kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluh illa min salasin." Yani apabila anak Adam telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u ilaih, yani anak yang soleh,
anak yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah jemaah. Kadang kita terbalik. Kalau anak kita nakal, barulah apa? Kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Sehingga ustadznya sulit. Ya kesian ustadznya. Maka ya tugas kita wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, didik anak kita dengan pendidikan Islam. Ajarkan dia sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, perintahkanlah anak kalian ketika usia 7 tahun untuk apa? Untuk sholat, melaksanakan sholat. Ketika sudah sampai 10 tahun, suruh dia sholat. Kalau nggak mau sholat, pukul pantatnya. Tentunya dengan pukul apa? Kasih sayang. Jangan pukul pakai apa? Pakai apa? Pakai kayu pula. Kesian jamaah. Dan ada seorang ayah, ya dia apa? Mereka menyangka wahai para ayah itu adalah tugas mereka apa? Memberi nafkah. Adapun pendidikan anak diserahkan kepada istrinya. Tidak demikian wahai para ayah. Tugas kita lah mendidik anak dan istri kita. Ya seorang imam yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jamaah sangat menyedihkan dan sangat miris melihat pergaulan pemuda dan pemudi pada zaman kita ini, akhir zaman. Ya kita melihat banyak di antara mereka tidak mengenal mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah. Maka wajar saja kita lihat betapa banyak anak-anak yang menjadi anak durhaka kepada ibu dan bapaknya. Kemarin ada seorang anak tega membunuh ibunya, subhanallah. Waliyazubillah, seorang anak wanita tega membunuh ibunya. Apa pasal? Sebabnya hanya sepele jemaah. Yakni apa? Ibunya membangunkan dia untuk sholat asar. Dia nggak mau. Akhirnya dibunuh ibunya, waliyazubillah. Salah siapa? Ya, ada juga sang anak begitu tega yang memasukkan orang tuanya ke dalam panji jompo. Wahai Anda para anak, jika Anda memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, maka salah satu bentuk kedurhakaan Anda kepada ayah dan ibu Anda sengaja memasukkan bapak dan ibu Anda ke panti jompo. Ini tidak boleh. Merupakan ini apa? Anak durhaka. Dan kewajiban kita seorang anak, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina abudullaha wabil walidaini ihsana. Wahai orang yang beriman, sembahlah kalian Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Subhanallah. Ya, maka tugas kita jamaah mendidik anak kita. Bagaimana caranya? Dengan kita belajar. Nah, bagi Anda wahai para suami dan juga bagi Anda wahai para pemuda, calon seorang suami, atau bagi Anda wahai para pemudi, calon seorang umi, ya maka pelajari dari sekarang bagaimana mendidik anak. Karena apa jamaah? Karena ketika seseorang dia sudah menikah, dia telah beribadah yang paling lama kepada Allah, maka kita perlu waktu yang lama dalam mendidik anak kita. Saya kasih contoh jamaah. Dan ini sering disampaikan oleh Al-Ustad Muhammad Haikal Aula LC Hafizullahu Ta'ala. Beliau mengatakan, saya mau nanya, bapak-bapak sekalian, kalau wudhu berapa menit biasanya? 2 menit atau 1 menit? Ada yang 5 menit wudhunya? 1 menit ya? Hitunglah wudhu kita 1 menit lamanya. Nah, wudhu, jamaah wudhu, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Berapa menit waktunya? Diperlukan 1 menit ya kan? Nah, wudhu, itu kita perlukan ilmunya ya kan? Bagaimana wudhu yang benar? Bagaimana wudhu dengan tuntunan? Ini wudhu, subhanallah, ibadah yang memerlukan waktu 1 menit. Perlu apa? Perlu ilmu. Lantas bagaimana ibadah sepanjang masa? Ini apa? Dengan menikah. Ya kan? Bagaimana kita mendidik istri kita? Bagaimana kita mendidik anak kita? Ketika anak kita nangis, apa kita lakukan? Lah Ustaz, kasih apa aja Ustaz biar diam. Diam tak? Diam. Selesai masalah? Selesai. Tapi pada hakikatnya itu bukan menyelesaikan masalah jamaah. Ada anaknya nangis, bapaknya baru pulang kerja ya kan? Nangis terus misalkan gitu. Oh ya, maaf ya Pak ya, kena ngantuk. Ya akhirnya dipukul anaknya, tempeleng. Diam tak dia? Diam. Apakah itu menyelesaikan masalah? La, tidak. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada perlu ilmu. Ya mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari bagaimana mendidik anak yang benar, dan itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat.
Selesai waktunya. Azan dulu. Oh iya, siap. Atau ini mungkin habis azan kita lanjut bentar. Habis itu salat, habis sudah gitu mungkin. Gimana? Boleh. Gitu ya. Biar nanti. Saya ada tanya jawab Ustaz. Oh gitu ya. Oh siap. Baik, kita cukup sampai di sini dan insyaallah nanti pada salat Isya kita lanjutkan ya. Naam. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.